bersama saya Andi Aliani Ahmad dengan NIM 1992142025. Nah, yang pertama menjelaskan mengenai materi manajemen rantai pasokan adalah saya dengan topik sejarah manajemen rantai pasokan. Jadi, manajemen rantai pasokan dulunya berawal dari urusan logistik militer. Sangat berperan dalam menentukan kemenangan perang, terutama pada Perang Dunia Kedua. Ketika zaman perang sudah lewat, teknik logistik ini sangat terpakai pada urusan pengiriman barang. Di sini terjadi kerjasama antara perusahaan pengiriman dengan gudang, dan pengaturannya mulai dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi, perkembangan selanjutnya itu pada era globalisasi. Mulai banyak perusahaan yang mencari bagaimana menurunkan biaya produksi. Banyak perusahaan multinasional memindahkan pabrik ke negara-negara dengan upah yang minimal. Indonesia dan beberapa kawasan di Asia adalah contohnya. Di sini terlihat bahwa logistik memegang peranan yang lebih penting lagi. Baik, setelah kita mengetahui sejarah singkat dari manajemen rantai pasokan ini, kita lanjut ke pengertian manajemen rantai pasokan. Jadi, manajemen rantai pasokan ini biasa juga disebut dengan supply chain management, yang merupakan pengelolaan rantai siklus yang lengkap mulai bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut ke distribusi sampai kepada konsumen. Nah, istilah supply chain management ini pertama kali dikemukakan oleh Oliver dan Weber pada tahun 1992. Nah, supply chain adalah jaringan fisiknya. Artinya, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkannya ke pemakai akhir. Supply chain management adalah metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Baik, itulah materi dari saya mengenai sejarah singkat dari manajemen rantai pasokan dan juga pengertiannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Natania Pratiwi. Saya Natania Pratiwi dengan NIM 1992142142022. Baiklah, materi selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen rantai pasokan. Yang pertama, bagian pengembangan produk. Cakupan kegiatannya meliputi riset pasar, perancang produk baru, melibatkan supplier dalam rancangan produk baru. Yang kedua, bagian pengadaan yang mencakup pemilihan supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk, membina dan memelihara hubungan dengan supplier. Yang ketiga, bagian perencanaan dan pengendalian meliputi kegiatan-kegiatan seperti demand planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, dan persediaan. Bagian 4 yaitu bagian operasi atau produksi yang mencakup kegiatan eksekusi produksi, pengendalian kualitas. Bagian 5 yaitu bagian pengiriman atau distribusi. Cakupannya adalah perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor service level di tiap pasar distribusi. Hal penting yang menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah fokus pada pengurangan kesia-siaan dan mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Dengan demikian, manajemen rantai pasokan dapat didefinisikan sebagai pengelolaan berbagai kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses, kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan mencakup pembelian secara tradisional dan berbagai kegiatan penting lainnya yang berhubungan dengan supplier dan distributor. Kemudian, materi selanjutnya yaitu jenis-jenis rantai pasokan. Yang pertama, rantai supply hulu atau upstream supply chain
Bagian utama dari rantai suplai hulu ini telah menempatkan perusahaan manufaktur sebagai penyalur dan koneksi atau penghubung utama kepada para konsumen atau para reseller yang akan melakukan pemasaran produk mereka. Bentuk dari aktivitas utama yang telah dijalankan pada jenis supply chain management yang pertama ini berupa pengadaan produk-produk perusahaan. Yang kedua, internal supply chain management. Bagian utama supply chain management yang kedua adalah sebagai proses input bahan-bahan mentah ke dalam gudang yang selanjutnya dapat ditransformasikan untuk menjadi bahan-bahan dasar dari penyaluran yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan. Hal ini harus dilakukan secara terus-menerus oleh perusahaan agar bisa menghasilkan output produksi yang lebih berkualitas bagi perusahaan. Dalam internal supply chain management ini telah memiliki aktivitas utama yang terdiri atas manajemen produksi, pabrifikasi, serta untuk pengendalian persediaan produk yang akan dilakukan oleh perusahaan. Yang ketiga, downstream supply chain management. Pada jenis ini, manajemen rantai supply yang melakukan kegiatan terdiri dari semua aktivitas pemasaran produk-produk milik perusahaan, mulai dari pengiriman produk kepada pelanggan atau para konsumen. Aktivitas yang utama pada jenis supply chain management ini antara lain berupa pengaturan seputar arah distribusi, sistematika pergudangan, transportasi, dan juga berupa aktivitas akhir pelayanan dan pengiriman produk. Sekian dari materi yang saya paparkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul Najma. Baiklah, saya Nurul Najma. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses manajemen rantai pasokan. Di sini yang pertama ada pelanggan atau customer. Pada sebagian besar industri manufacturing, pelanggan atau customer merupakan mata rantai pertama yang memberikan pesanan atau orderan, terutama pada perusahaan yang berorientasi OEM (Original Equipment Manufacturer). Pelanggan memutuskan untuk membeli produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan dengan menghubungi departemen penjualan atau sales perusahaan tersebut, di mana informasi penting yang terdapat dalam pesanan tersebut diantaranya seperti tanggal pengiriman produk dan jumlah yang diinginkan oleh produk yang dipesannya. Kemudian yang kedua itu ada perencanaan atau planning. Di sini ada beberapa aktivitas yang dilibatkan dalam tahap perencanaan, mulai dari prakira permintaan, konsumen, perencanaan pembelian, perencanaan produksi, hingga persiapan tenaga kerja dan transportasi. Prakira permintaan konsumen dilakukan agar penjual dapat mengetahui jenis dan produk yang harus dipersiapkan selama kurun waktu tertentu. Kemudian, dalam melakukan prakira, penjual harus melibatkan laporan penjualan dan inventaris, serta memperhatikan tren pasar. Untuk melakukan prediksi permintaan secara otomatis, penjual sebaiknya mempertimbangkan untuk menggunakan sistem manajemen inventaris, di mana sistem ini menyediakan laporan inventaris yang akurat dan alat forecasting yang memungkinkan penggunanya untuk mendapatkan hasil prediksi hanya dalam hitungan detik. Yang ketiga itu ada pembeli atau pengadaan, di mana procurement atau pengadaan adalah perolehan barang dengan harga terbaik dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Kemudian, proses pengadaan biasanya melibatkan beberapa tahap, yakni pengajuan pembelian, penilaian pengajuan dan persediaan pembelian, serta pemesanan ke pemasok. Admin bertanggung jawab untuk memeriksa dan mencatat apa saja yang harus dibeli dan kemudian mengajukannya kepada manajer pembelian. Kemudian, pengadaan akan menjadi lebih mudah dan sederhana dengan bantuan sistem manajemen penjualan.
Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Proses produksi. Proses produksi merupakan proses di mana seluruh bahan baku akan diolah menjadi produk jadi. Proses ini biasanya tidak hanya melibatkan tenaga kerja manusia, tetapi juga mesin. Pemberhentian dalam proses produksi dapat menyebabkan penundaan pengiriman pesanan dan tentunya menyebabkan ketidakpuasan pelanggan. Oleh karena itu, downtime harus dihilangkan dengan memastikan produktivitas tenaga kerja, mesin, dan peralatan. Next, kemudian di sini saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu pengelolaan gudang. Setelah barang selesai diproduksi, maka barang tersebut harus disimpan di dalam gudang. Pengelolaan gudang terdiri dari proses memasukkan atau inbound dan mengeluarkan, yaitu outbound barang. Pengembalian dan pengepakan, cross-docking, dan stock off-name. Setiap barang yang masuk dan keluar harus selalu dicatat. Stock off-name juga harus dilakukan secara berkala agar tidak ada perbedaan antara jumlah fisik barang yang sebenarnya dan jumlah barang yang tercatat dalam pembukuan. Seluruh aktivitas di gudang yang memakan waktu ini dapat diotomatiskan dengan bantuan warehouse management software. Selanjutnya yang keenam, yaitu pengiriman pesanan. Setelah barang pesanan diambil dari gudang dan dikemas, maka langkah selanjutnya adalah mengirimnya ke pelanggan. Kurir dan transportasi harus dipersiapkan terlebih dahulu agar barang dapat segera dikirim. Untuk memastikan agar pesanan sampai ke tangan pelanggan secara tepat waktu, penjual sebaiknya memiliki alat untuk melacak kurirnya dengan equip inventory. Anda dapat melacak keberadaan kurir melalui smartphone. Sistem ini juga memungkinkan kurir untuk mengonfirmasi ketika pesanan sudah diantar ke pelanggan. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pengembalian pesanan. Pengembalian pesanan biasanya terjadi ketika konsumen mengajukan pengembalian yang dikarenakan kerusakan, kekeliruan, atau keterlambatan. Proses ini melibatkan beberapa aktivitas seperti pemeriksaan kondisi produk, otorisasi pengembalian, penggantian produk, dan penjadwalan pengiriman, dan yang terakhir yaitu pengembalian uang. Sekian penjelasan saya tentang proses manajemen rantai pasokan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fadila Nurazisah dengan NIM 1992114-2018 akan membawakan materi mengenai strategi manajemen rantai pasokan. Nah, strategi manajemen rantai pasokan itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu banyak pemasok atau many supplier. Strategi ini memainkan antara pemasok yang satu dengan pemasok yang lainnya dan membebankan pemasok untuk memenuhi permintaan pembeli. Para pemasok saling bersaing secara agresif. Meskipun banyak pendekatan negosiasi yang digunakan dalam strategi ini, tetapi hubungan jangka panjang bukan menjadi tujuan. Dalam pendekatan ini, tanggung jawab dibebankan pada pemasok untuk mempertahankan teknologi, keahlian, kemampuan ramalan, biaya, kualitas, dan pengiriman. Selanjutnya yaitu yang kedua yaitu sedikit pemasok atau few supplier. Dalam strategi ini, perusahaan mengadakan hubungan jangka panjang dengan para pemasok yang komit, karena dengan cara ini pemasok cenderung lebih memahami sasaran-sasaran luas dari perusahaan dan konsumen akhir. Yang ketiga yaitu vertical integration, artinya pengembangan kemampuan memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau dengan benar-benar membeli pemasok atau distributor. Yang keempat yaitu Kairetsu Network. Kebanyakan perusahaan manufaktur mengambil jalan tengah antara membeli dari sedikit pemasok dan integrasi vertikal dengan cara misalnya mendukung secara finansial pemasok melalui kepemilikan atau pinjaman.
Para anggota Kairetsu dapat beroperasi sebagai subkontraktor rantai dari pemasok yang lebih kecil. Yang terakhir atau yang kelima yaitu perusahaan maya atau virtual company. Perusahaan maya mengandalkan berbagai hubungan pemasok untuk memberikan pelayanan pada saat diperlukan. Perusahaan maya mempunyai batasan organisasi yang tidak tetap dan bergerak, sehingga memungkinkan terciptanya perusahaan yang unik agar dapat memenuhi permintaan pasar yang cenderung berubah. Hubungan yang terbentuk dapat memberikan pelayanan jasa, diantaranya meliputi pembayaran gaji, pengangkatan karyawan, desain produk, atau distribusinya. Sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Yuniar, NIM 199214-2009 akan memaparkan materi yang saya bawakan, yaitu tujuan strategi manajemen rantai pasokan. Rantai pasokan bagaikan darah dari setiap organisasi bisnis karena menghubungkan pemasok, produsen, dan pelanggan akhir di jaringan yang sangat penting untuk penciptaan dan pengiriman barang dan jasa. Dalam pengelola rantai pasokan memerlukan suatu proses, yaitu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi rantai pasokan. Tujuan manajemen rantai pasokan adalah dengan menyelaraskan permintaan dan penawaran seefektif dan seefisien mungkin. Selanjutnya, masalah-masalah utama dalam rantai pasokan terkait dengan Stephenson 2009 terbagi menjadi 6. Yang pertama, menentukan tingkat outsourcing yang tepat. Yang kedua, mengelola pembelian atau pengadaan suatu barang. Yang ketiga, mengelola pemasok. Yang keempat, mengelola hubungan terhadap pelanggan. Yang kelima, mengidentifikasi masalah dan merespon masalah dengan cepat. Yang keenam, mengelola risiko. Sedangkan menurut Inyoman Pujawan, supply chain memiliki tujuan strategis yang perlu dicapai untuk membuat supply chain menang atau setidaknya bertahan dalam persaingan. Untuk bisa memenangkan persaingan pasar, maka supply chain harus bisa menyediakan produk yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama murah, yang kedua berkualitas, yang ketiga tepat waktu, keempat bervariasi.